Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat bertemu kembali dalam majlis ilmu. Seraya kita tidak lupa untuk terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberkahi kita, merahmati kita, serta memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat beramal dengan berpedoman pada ilmu yang telah kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kajian kita telah sampai di hadis yang ke-7 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya seperti biasa saya persilahkan salah seorang dari Bapak Ibu sekalian, yang mungkin dari yang akhwat satu orang, nanti yang ikhwan satu orang, untuk membacakan hadis yang ke-7 berikut dengan terjemahannya. Saya persilahkan. Ya, anak Ustadz. An Abi Ruqayyata Tamimibni Ausid dari radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dinun nasihatu qalu liman qala lillahi matil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, agama itu adalah nasihat. Mereka, para sahabat pun bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Iya. Yang lain silakan dari ikhwan, bapak-bapak. Ya, baik Ustaz. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dinun nasihah qalu liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, agama itu adalah nasihat. Mereka para sahabat pun bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin serta bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, baik. Syukran. Jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu yang telah membacakan berikut dengan terjemahan hadis yang ketujuh. Ya. Sekarang kita membaca bersama kembali Al-Haditsus Sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Abi Ruqayyah ini adalah kunyahnya sahabat yang mulia, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan hadis ini, boleh seseorang itu berkunyah dengan anak wanitanya. Jadi tidak ada halangan bagi seseorang untuk berkunyah dengan anak wanitanya. Juga boleh berkunyah dengan selainnya, bahkan selain daripada manusia. Sebagaimana Abu Hurairah, ya, dia berkunyah dengan Hurairah. Ya. Kemudian anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Agama di dalam hadis ini, ad-dinu, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ad-dinu qismaini. Jadi qismani. Ad-dinu qismani. Agama itu dua bagian. Dinun amalun wa dinun jazaun. Ada agama yang itu amalan, praktek yang harus dikerjakan. Ada din yang bermakna jaza, balasan dari amalan. Sebagaimana di dalam ayat Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, ad-din di sini adalah al-jaza, dinul jaza, yaitu balasan. Balasan dari amalan. Adapun contoh dinun amal adalah misalnya dalam ayat waraditu lakumul islama dina. Aku meridhoi Islam sebagai agamamu, dina. Dina di sini maknanya adalah dinul amal, yaitu agama amalan atau amaliyah, praktek, syariat.
Kemudian disebutkan dengan an-nasihah, ad-dinu nasihah. Jadi ad-dinu nasihah, ad-din yang di sini yang masuk adalah dinul amal, bukan dinul jaza. Jadi agama yang menjadi syariat. Sebagaimana yang hari ini kita yakini. Nasihat. Nasihat yang dimaksud bukan nasihat di dalam bahasa Indonesia, dalam konteks bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia, nasihat ini adalah kita mengingatkan atau menasehati. Tapi di dalam makna hadis ini, an-nasihah bermakna ikhlasus syai', yaitu mengikhlaskan sesuatu. Jadi mengikhlaskan sesuatu. Akan masuk surga. Ad-dinu nasihatu lillah, ini maknanya. Pertama ikhlas, beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman, bersyahadat, keyakinan bahwasanya dalam hal rububiyah Allah, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Dalam artian beriman, bertauhid dengan tauhid yang benar. Ya. Kemudian wali kitabihi, an-nasihatu li kitabihi. Bagaimana bentuk nasihat kepada kitab Allah? Ya. Di antara bentuk nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu mengkhabarkan, membenarkan setiap kabar yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi membenarkan setiap kabar apapun yang diberitakan di dalam Al-Quran, baik itu berkenaan dengan tauhid, akidah, syariat, akhlak, ataupun perkara-perkara yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi wajib dibenarkan. Ya. Kemudian bentuk nasihatu li kitabihi juga adalah imtithalu awamirihi, yaitu melaksanakan setiap apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran, maka dilaksanakan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah beramar ma'ruf nahi mungkar, perintah birrul walidain, perintah untuk menyuruh manusia kepada jalan Allah, dan larangan-larangan yang dilarang di dalam Al-Quran. Maka itu ditinggalkan. Maka ini bentuk nasihah lillahi, an-nasihatu li kitabihi. Kemudian bentuk nasihat li kitabihi juga adalah menjaga kehormatan Al-Quran. Ya, dari usaha orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran, ya, baik mereka memalingkan maknanya kepada makna yang batil, maka bentuk nasihat li kitabihi adalah kita menjaga kemurniannya. Ya, kita menjelaskan bahwasanya apa yang mereka tafsirkan tentang Al-Quran adalah kebatilan. Sebagaimana misalnya Rafidhah, orang-orang Syiah, ya, mereka mencoba menafsirkan Al-Quran, kemudian memutarbalikkan tafsir yang sebenarnya, makna yang sebenarnya kepada makna yang mereka inginkan. Maka bentuk an-nasihatu li kitabihi adalah kita menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebatilan. Artinya kita membela kemurnian Al-Quran. Sebagaimana yang beberapa waktu lalu sempat heboh di negeri kita, yaitu aksi bela Al-Quran. Jika ada orang-orang yang berusaha memalingkan makna Al-Quran kepada makna yang diinginkan oleh Al-Quran, dan mereka memalingkan kepada makna yang mereka inginkan, maka wajib bagi siapapun yang beriman untuk menjaga
penghormatan Al-Quran. Kemudian, bentuk an-nasihatu li kitabihi juga adalah meyakini bahwa seluruh hukum-hukum yang di dalam Al-Quran itu adalah khairul ahkami. Itu sebaik-baik hukum. Jadi tidak ada hukum lain yang lebih baik melainkan Al-Quran. Nah, ini bentuk an-nasihatu li kitabihi. Maka apabila ada manusia, ada hamba Allah yang beriman, dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia ragu dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka dalam kitab Nawaqidut Tauhid, dia terancam dengan batal syahadatnya. Tidak boleh seseorang itu ragu dengan kebenaran hukum yang ada dalam Al-Quran. Dia harus meyakini bahwa hukum yang terdapat di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Ya, menyamakan saja hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan hukum-hukum buatan manusia, itu bisa menjatuhkan kita kepada kekufuran. Ya. Maka ini merupakan an-nasihatu li kitabihi. Ya. Dan tidak ada hukum yang paling baik melainkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk Allah. Hurufnya dan maknanya. Jadi berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah. Jadi Allah adalah Khalik, maka selain Allah adalah makhluk. Termasuk Al-Quran. Jadi mereka memahami seperti itu. Sementara ahli sunnah tidak demikian. Ahli sunnah memahami, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Membacanya dengan niat takarub kepada Allah akan menjadi ibadah. Seperti itu. Itu bentuk an-nasihatu li kitabihi. Kemudian an-nasihatu li rasulihi. Bagaimana bentuk nasihat li rasulihi? Yang pertama, tajridul mutaba'ati lahu. Yaitu mengkhususkan untuk mengikuti Rasulullah. Wa alla tattabi'a ghairahu. Dan tidak mengikuti selainnya. Itu bentuk nasihatu li kita li rasulihi. Jadi mencukupkan diri dengan apa yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengikuti selain Rasulullah. Karena agama ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, bukan kepada orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan, mengajarkan bagaimana agar hamba-hamba Allah dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Maka mengikuti perintah, mengikuti segala macam yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi segala hal, kecuali dalam urusan-urusan dunia. Dalam urusan-urusan dunia, maka berlakulah kaidah sebagaimana dalam hadis Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham, lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi Rasul tidak mengajarkan kepada kita bagaimana misalnya cara menanam yang baik. Itu Rasul tidak mengajarkan. Cara jualan yang baik itu Rasul tidak mengajarkan. Tapi Rasul hanya mengajarkan kepada kita hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang itu menyangkut perihal agama kita. Kemudian bentuk an-nasihatu li rasulih yang kedua yaitu al-imanu bi annahu rasulullahi haqqa. Meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah Rasul Allah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah yang hak.
Ya. Kita meyakini dengan keyakinan yang benar. Kita tidak mendustakan. Ya. Kemudian yang ketiga, antu min bikulli ma akhbara bihi minal akhbar al-madhiyah wal hadirah wal mustaqbilah. Kita meyakini seluruh khabar yang Rasul khabarkan, baik itu perihal masa lalu, kejadian umat-umat terdahulu, maupun peristiwa hari ini, maupun peristiwa yang akan datang. Dan seluruhnya telah Rasul khabarkan kepada kita. Dan wajib bagi kita untuk mengimani. Ya, untuk mengimani. Hal-hal yang di situ terbuka, istilahnya untuk ada ruang diskusi, artinya bisa berperan akal di dalamnya, maka silakan dikembangkan dengan batas kemampuan kita. Tapi ketika berbenturan dengan wilayah-wilayah yang itu tidak boleh masuk akal di dalamnya atau logika, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi seperti perkara yang gaib yang akan datang, kita cukup mengimani. Ya, begitu misalnya peristiwa yang masa lalu tentang sejarah umat-umat terdahulu, Rasul mengkabarkan, kemudian diadakan penelitian, ternyata benar. Nah itu silahkan. Ya. Jadi mengimani. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah-perintah Rasul yang berkaitan dengan agama. Ya. Yang di dalamnya ada kabar gembira dengan pahala dan surga, maka laksanakan semampu kita. Untuk urusan yang wajib, maka laksanakan sesempurna mungkin. Untuk perkara yang sunnah, maka laksanakan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kita melainkan berdasarkan kemampuan kita. Kemudian yang kelima, antastaniba nahyahu, yaitu meninggalkan, menjauhi segala larangan-larangannya. Segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hal muamalah, sebagaimana yang kita singgung di pertemuan yang lalu, praktek riba, Rasul melarangnya, maka tinggalkan. Ya, tidak boleh ada bantah-membantah di dalamnya. Ya, kemudian Rasul melarang kita untuk isbal, maka kita tinggalkan. Rasul melarang kita untuk tabarruj bagi wanita, maka jangan lakukan. Ya, dan hal-hal yang Rasulullah larang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Rasul menyebutkan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku melarangnya kepada kalian tentangnya, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Kemudian, bentuk an-nasihatu li rasulihi yang lain, yaitu yang keenam, yaitu menjaga kehormatan syariatnya. Sebagaimana yang kita pahami bahwa syariat yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW ini telah sempurna. Jadi tidak perlu lagi ada penambahan, ada pengurangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan legitimasi bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kita menjaga kemurniannya. Ketika ada hal-hal baru yang masuk, maka kita harus bersihkan. Nah, dalam amal-amal keseharian kita, maka laksanakanlah sesuai tuntunan sunnah. Sedikit amalan dalam sunnah lebih baik daripada banyak amalan yang itu bercampur dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam artian bid'ah. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, meyakini bahwa seluruh yang Rasul ajarkan, ya,
an ta'taqida anna ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama ja'a anillahi ta'ala fi luzumil amal bihi. Meyakini bahwa segala apa yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah datangnya dari Allah. Jadi kita tidak mengatakan bahwasanya ini perintah Allah, ini perintah Rasul, kemudian kita lebih memilih melaksanakan perintah Allah, lalu kita tinggalkan perintah Rasul. Tidak. Segala macam yang datang dari Rasulullah itu adalah datang dari Allah. Karena apa yang Rasul ucapkan bukanlah hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang datang, yang Rasul ucapkan dengan lisannya itu bukan karena hawa nafsunya, melainkan adalah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, menolong Nabi SAW. Ketika hidup, maka wajib ditolong, wajib dibela. Ya. Ketika Nabi disakiti, wajib dibela. Ketika Nabi dihinakan, wajib dibela kehormatannya. Menjaga, memuliakan. Begitu pula ketika Nabi wafat. Nabi sudah wafat, maka Nabi harus dimuliakan, dibela, dilindungi kehormatan-kehormatannya. Ya, ketika ada orang yang melecehkan Nabi, maka wajib bagi orang-orang beriman untuk membela kehormatan Nabi. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini, yaitu penghinaan kepada Nabi yang dilakukan oleh Macron, ya, yaitu Presiden Prancis. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan pembelaan dengan cara yang bisa mereka lakukan. Ya, alhamdulillah kemarin seluruh dunia Islam menyerukan untuk memboikot produk-produk Prancis. Bahkan Mufti Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa itu. Ya, artinya jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta-harta kita dan dengan diri-diri kita. Jadi kita melemahkan perekonomian mereka itu bagian daripada jihad fisabilillah. Ini bentuk an-nasihatu li rasulihi. Kemudian bagaimana dengan an-nasihatu li a'immatil muslimina? A'immah adalah jama' daripada imam, pemimpin. Pemimpin di dalam Islam itu ada dua. Yang lazim kita sebut dengan al-ulama wal umara. Al-ulama yaitu orang-orang yang mengajarkan tentang agama. Ya, membimbing umat dengan bimbingan agama agar mereka selamat di akhirat. Menjelaskan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini tugasnya ulama. Kemudian umara adalah orang yang melaksanakan syariat. Pelaksana syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menjelaskan, maka umara melaksanakan. Ulama menjelaskan tentang hukum haram, haramnya riba, haramnya riswah, suap menyuap, ya, kemudian haramnya amalan-amalan yang lain yang itu terlarang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka umara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam satu hadis, ya, meskipun hadis ini dhaif, disebutkan bahwa sinfani min ummati idza salihat, ya, ada dua golongan dari umatku, manakala keduanya baik, maka agama ini akan baik, umat ini akan baik. Apabila dia rusak, maka rusak umat ini, yaitu al-ulama wal umara. Nah, ini bentuk an-nasihatu li a'immatil muslimin. Kemudian di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga disebutkan, tidak boleh bagi seseorang itu keluar daripada ketaatan kepada umara atau penguasa atau imam. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali jika dia melihat ada kekufuran yang jelas. Dia melihat dengan jelas bahwa
imam itu sudah melakukan kekufuran. Di sini dicontohkan misalnya ketika kita melihat ada seorang imam, ya, kama law ra'aitahu yasjudu lis-sanam. Kita melihat ada seorang imam, pemimpin, itu ternyata dia sujud di hadapan berhala. Ya, atau au sami'tahu yasubbullaha, atau kamu mendengar secara langsung dia mencela, mencaci, menghina Allah Subhanahu wa taala, au rasulihi, atau menghina rasulnya. Ini bentuk kekufuran. Maka pada waktu itu kita tidak boleh mentaatinya. Sebagaimana hadis daripada Imam Ibnu Majah di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sayali umurakum rijalun yudfi'una sunnah wa ya'maluna bil bid'ah." Ya, akan dipegang nanti urusan-urusan kalian dengan orang-orang yang memadamkan sunnah, kemudian dia menghidupkan bid'ah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, in adraktuhum madza af'al?" Apabila aku mendapati mereka, apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah? Ini pertanyaan Abdullah bin Mas'ud yang sangat penting untuk kita perhatikan. Terus menyebutkan akan dipegang nanti urusan umat ini dengan orang-orang yang memadamkan sunnah, menghidupkan bid'ah. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apabila aku mendapati mereka, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasul mengatakan, la ta'ata liman asallah. Kamu tidak boleh mentaati siapapun yang bermaksiat kepada Allah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi, jika kita tidak melihat kekufuran yang nyata kepada imam, pemimpin, maka tidak boleh khuruj, tidak boleh keluar. Tapi jika sudah terlihat secara jelas, sehingga Rasul mengatakan, "Indakum fihi minallahi burhan," maka khuruj, kita keluar. Dan bentuk nasihat kepada penguasa, pada ulama adalah mengingatkannya dengan kebaikan. Mencegahnya dengan apa-apa yang dia lakukan dari keburukan. Oleh karena Rasul mengatakan, afdalul jihad, seutama-utama jihad adalah qaulul haq inda sultanil jair. Yaitu mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Sampaikan, nasihatkan, ya, dengan cara yang tidak membawa madarat yang lebih besar. Jadi disinilah likuli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada perkataan yang sesuai dengan tempat itu. Ya, jika kita tidak mampu menyampaikan, maka sampaikan. Ada orang lain yang mungkin bisa menyampaikan. Baik. Kemudian wali a'immatil muslimin wa 'amatihim. Dan bagaimana bentuk nasihat kepada seluruh kaum muslimin? Maka bentuk nasihat kepada seluruh kaum muslimin yaitu bentuknya adalah dengan al-mahabbatu lahum, kecintaan kepada mereka, wa bisyasyatil wajhi, kita berwajah yang ceria, wa ilqa'is salam, kita menyebarkan salam, wan nasihah, kita saling menasihati, kemudian wal musa'adah, kita membantu mereka, wa ghairu dzalika mimma huwa jalibul lil masalih dafi'un lil mafasid. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin itu lakukan. Dan hal-hal yang itu bisa menghindarkan kaum muslimin dari kerusakan, kerjakan. Agar kaum muslimin terhindar dari keburukan. Ini bentuk an-nasihatu li'ammatihim minal muslimin. Yaitu untuk mayoritas seluruh kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadis yang kelihatannya singkat ini, ternyata hadis ini dalam sekali pemahaman makna dan pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam syarahnya saja, Syekh Shalih Al-Utsaimin ini menjelaskan lebih kurang ada 4 halaman. 6 halaman.
6 halaman khusus menjabarkan tentang hadis yang kelihatannya singkat ini. Jadi nasihat di sini maknanya bukan nasihat dalam konteks bahasa Indonesia, tapi ikhlasus syai'. Sehingga tadi sudah kita jelaskan bagaimana bentuk-bentuk an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, saya kira ini penjelasan dari saya berkaitan dengan hadis yang ketujuh dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Silakan bagi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhol. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita diskusi mengingat hadis ini sering disalahpahami oleh sebagian kita. Maka coba kita buka ruang diskusi agar kita bisa mendapatkan kebenarannya. Lastu min khairikum, bukanlah saya yang terbaik di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji. Semoga Allah memberkahi kita semua. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk ditanyakan, didiskusikan. Via tulisan juga bisa, silakan. Eh, boleh Ustaz bertanya apa namanya? Mungkin kalau boleh ini kan seperti yang Ustaz bilang kan ini memang sedikit tapi dia komprehensif gitu kalau saya lihat mencatat Iya. juga beberapa poin kan. Cuman kalau biasanya kan ada kayak apa asbabul wurud atau sebagai penambahan pengetahuan kita eh apa muncul apa sih ininya hadis ini biasanya kan ada latar belakangnya dan apa namanya bagaimana ya Ustadz ya kalau misalnya ada untuk yang apa asbabul wurud apakah ataukah memang apa namanya kejadiannya langsung gitu atau ada biasanya kan ada latar belakang apa asbabul wurudnya atau apanya gitu Ustadz, mungkin itu aja mungkin Ustadz, apa namanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pertanyaannya Pak Alan, barakallahu fikum. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak semuanya itu memiliki latar belakang kasus peristiwa.
Jadi ada yang ada kasus sehingga Rasul menceritakan, menjelaskan tentang perihal untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang kasus itu. Ya, banyak contohnya misalnya. Ya, misalnya seperti ada seseorang yang bertanya kepada Rasul untuk dimintai nasihat, maka Rasul menasihatinya dengan kalimat la taghdab, jangan marah. Nanti kita akan menjumpai hadisnya. Ini salah satu asbab nurut yang disebutkan oleh para ulama adalah Rasul mendapati sahabat yang bertanya ini memang sahabat yang tipe manusia yang temperamen, ya, artinya dia cepat marah, sehingga Rasul menasihatinya dengan kalimat la taghdab. Adapun untuk hadis ini, semua tahuan yang ada pada kami, ya, Rasul langsung menjelaskan kepada kita tentang mengajarkan kepada kita tentang agama ini. Sehingga Rasul menyebutkan dengan kalimat ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maka sekali lagi, ya, tidak semua hadis Rasul itu memiliki asbabul wurud, ya. Terkadang Nabi menyampaikan satu hadis itu sebagai tambahan ilmu untuk para sahabat. Nah, ini yang kami ketahui, ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kembali kepada ustaz-ustaz yang lain. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Syukran Ustaz. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik, pertanyaannya. Di dalam satu hadis dijelaskan kepada kita, hadisnya sedikit panjang, di mana tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, maka masuklah seseorang, kemudian dia langsung duduk. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat yang baru datang dan dia langsung duduk di hadapan Nabi. Rasul bertanya, as-salaita ya fulan? Apakah kamu sudah sholat? Maknanya sholat adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian sahabat tadi mengatakan, la, belum ya Rasulullah. Maka Rasul memerintahkan kum farka, bangun dan sholatlah. Jadi sholat tahiyatul masjid sebagian para ulama, ya, menghukumi wajib. Tapi jumhur mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib karena dia tetap masuk dalam kategori sholat sunnah. Ya, meskipun di dalam ayat misalnya dalam hadis disebutkan idza dakhala ahadukum fil masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan anjuran, bukan perintah. Nah, meskipun dia anjuran, maka berdasarkan apa yang tadi disabdakan oleh Nabi kepada sahabat tadi, apabila kita masuk ke dalam masjid, ternyata di masjid ada majelis ilmu, maka hendaknya kita sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru setelah itu kita bergabung dalam majelis ilmu itu. Nah, ini yang lebih sesuai dengan sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang lain? Iya. Iya. Termasuk hal yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah al-wala wal bara. Jadi al-wala wal bara ini adalah inti daripada tauhid. Sebagaimana Rasul bersabda, "Awsaqu 'aural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat ikatan iman adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Bencinya kita kepada seseorang selain orang-orang kafir, ya, maksudnya kepada kaum muslimin yang dia melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan yang tadi disebutkan mengajarkan musik, merokok, atau dia berbuat maksiat yang lain, maka kita membenci perbuatannya. Ya, kita membenci perbuatannya
kita tidak membenci pelakunya. Adapun pelakunya, jika dia muslim, dia masih berhak mendapatkan salam dari kita. Berhak mendapatkan tegur sapa dari kita. Berhak mendapatkan senyuman dari kita. Berhak mendapatkan doa dari kita. Adapun perbuatannya itu kita wajib berlepas diri, berbarok. Ya. Akan tapi harus disertai dengan dakwah. Maka subhanallah sekiranya itu kita lakukan. Artinya kita membenci perbuatannya, kemudian hak-haknya ini dipenuhi, seperti kita menyapanya, menegurnya, mengucapkan salam. Ya insya Allah perlahan demi perlahan ini merupakan bagian daripada dakwah fardiyah. Ya, tanpa kita mengucapkan dalil, menjelaskan ayat-ayat, ya insya Allah dia akan mendapatkan hidayah dengan kelembutan kita. Nah, ini bentuk barok kepada kaum muslimin. Artinya tidak menghajar, meninggalkan mereka, memboikot mereka, kemudian tidak menyapa mereka, tidak mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ini bentuk kesalahan. Maka kami melihat ada sebagian besar kaum muslimin itu ketika mendapati ada kebid'ahan yang dilakukan oleh salah seorang muslim ya di tengah-tengah masyarakat, kemudian mereka menghajarnya, mentahzirnya, sehingga apa? Sehingga dijauhi, salamnya tidak dijawab, dia sakit tidak dijenguk, kemudian dia butuh bantuan tidak ditolong. Nah, ini bentuk kesalahan. Ini jelas ini kesalahan. Bagaimanapun dia adalah saudara kita. Cuman dia terjatuh kepada kesalahan. Jadi hak-haknya sebagai seorang muslim wajib kita penuhi. Sebagaimana Rasul mengatakan, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Jadi dia punya hak dari salam kita, dari doa kita, nasihat kita, dia punya hak. Nah itu. Jadi sekali lagi yang kita benci adalah perbuatannya. Jadi tidak berdosa, bahkan harusnya seperti itu. Jadi apabila ada orang berbuat maksiat, yang kita benci adalah maksiatnya. Kalaupun kita menceritakan kepada orang lain, kita tidak perlu menggibahnya. Nah, tidak perlu kita menceritakan namanya, cukup kita ceritakan perbuatannya. Nah, seperti itu insya Allah lebih selamat. Kita jaga diri kita. Karena ketika kita menceritakan keburukan-keburukan dia, boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Jadi Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu a'lamu bishawab. Yang lain? Masih ada, Bapak Ibu? Silakan. Iya, baik. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, maka saya kira cukup sampai di sini apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan kita meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengannya kita bisa mencari rezeki yang halal, yang thayyib, dan dengannya pula amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari saya cukup sekian. Manakala ada kalimat yang mungkin kurang berkenan atau dianggap kurang sopan, saya pribadi saya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa'iyyakum. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.